Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah sampai hari ini kita masih diberi taufik untuk bisa mengisi Ramadan dengan mudzakarah. Mudzakarah niki gudange ilmu nggih. Alhamdulillah, boten sedaya tiyang, tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ketemu dengan Ramadan. Jadi kalau kita ini kok masih diketemukan dengan Ramadan, ini tanda-tanda ciri-ciri Allah ingin memperbaiki diri kita. Kalau kita ini kok masih ketemu Ramadan, diketemukan dengan Ramadan, ini tanda-tanda Allah ingin kebaikan diri kita. Allah ini ingin diri kita jadi baik. Tidak semua orang bisa ketemu Ramadan. Ada orang yang Ramadan kurang seminggu sudah dipanggil oleh Allah. Ada orang yang Ramadan kurang 1 hari dipanggil oleh Allah. Maka alhamdulillah kita diketemukan oleh Allah SWT, kita diketemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, dan Ramadan ini adalah bulan sarana perbaikan. Mudah-mudahan dengan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, memperbaiki rumah tangga kita, memperbaiki anak turun kita, memperbaiki ekonomi kita, negeri kita, negeri dunia, negeri akhirat diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harap nanti syafaat beliau, dimana ketika di akhirat tidak ada yang berani, tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Ketika itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat kepada umatnya yang membutuhkan syafaat. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini maha baik. Allah Subhanahu wa taala ini maha baik. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin umatnya ini jadi baik. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya ini jadi baik. Dan semua manusia, fitrahnya manusia itu ingin baik. Tidak ada orang, siapapun orangnya, apapun pangkat pekerjaannya, tidak ada yang kepingin rusak, itu tidak ada. Meskipun orang tuanya itu nun sewu rusak, mboten kepingin anak turuni dados rusak. Terus intinya semua manusia ini jadi ingin baik, baik dirinya, baik keluarganya, baik anak istrinya, keturunannya, ekonominya, dunia akhiratnya, kepingin baik. Sampai saking kepinginnya baik niku, saking kepinginnya apik niku, kita nih sing diiling-iling, sing diapal-apal dongane donga apik. Gak apal donga lintune, sing diapal donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedaya tiyang niki mboten apal donga nedha, kadang mboten apal donga turu, kadang mboten apal. Wis pokoke donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Berarti niki intinya sedaya menungso niki kepengin apik, Pak. Apik donyane, apik akhirate. Terus tiyang terus guyonane tiyang-tiyang niku lek iso iku ya sik enom iku foya-foya. Waduh, seneng-seneng. Lek wis tuwek kaya raya. Lek mati mlebu surga. Nggih kan sedaya-sedaya niki kepengin ngoten lho. Sik enom foya-foya ta seneng-seneng ta. Lek wis tuwek ya sugih rek kaya raya, mati mlebu surga. Nggih. Niku dongane Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi hadirin rahimakumullah, lah niki sing gadai kebaikan, yang punya kebaikan itu Allah, yang mempunyai kebaikan itu Allah, dan kebaikan itu diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Jatuh sing gada kesayanane Gusti Allah. Lah kesayanane ku disukaken diparingaken dumateng tiang-tiang sing dikehendaki sae kali Allah. Maka sedaya perintah Allah, larangan-larangan Allah niku maksudnya napa? Maksudnya perintah, maksudnya larangan niku supados kita dados sae, dadi baik. Semua perintah-perintah Allah di situ ada kebaikan-kebaikan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang beriman, loh. Kenapa kula jenengan kok dikengken beriman? Napa kula jenengan kok dikengken beriman? Karena dengan beriman ini jadi baik. Dengan beriman jadi baik. Tapi lek mboten iman mboten baik. Dengan iman jadi baik. Kalau tidak beriman tidak baik. Terus lek kepingin saya kudu iman. Pertama niku. Lek mboten iman mboten sae. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu. Lek liyane wong iman Pak rugi. Kula jenengan wis ngapunten, kula jenengan kaya saumpamine duwe sawah hektaran, duwe tegal hektaran, duwe pabrik, duwe perusahaan, duwe omah makum duwe mobil, tapi mboten gak ada iman lho. Terus mati. Ya napa kira-kira? Tidak ada kebaikannya, mboten wonten apike. Gua ada sembarang kualir enggak ada, pangkat kedudukan enggak ada, tapi enggak ada iman. Mati susah sak lawas ya. Jadi tidak ada kebaikan kecuali iman. Maka kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kita beriman kepada Allah? Karena di dalam iman itu ada kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kenapa matahari masih berjalan dari timur ke barat, sumber air masih keluar, air hujan masih turun? Kenapa? Karena masih ada orang beriman. Kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi orang iman, tidak ada orang mengucapkan Allah Allah la ilaha illallah, dunia digulung, dikiamatakan oleh Allah Ta'ala. Nggih mboten? Loh. Berarti tidak ada kebaikan kecuali iman. Wis pokoknya iman ini kan ora mboten ten bandingan iman iki. Oh, iman mboten saged ditukar kali napa mboten saged. Ditukar donya saya sini iman mboten saged. Saking larange regane iman. Larange regane iman. Nalika jadi keadaan dunia niki Pak, niki tergantung iman. Keadaan ini, keadaan diri, keadaan keluarga, keluargaan anak, keadaan kampung, keadaan negeri, dunia akhirat tergantung iman. Dulu niku nggih singen ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diturunkan, dilahirkan di Mekah. Mekah itu dalam keadaan jahiliyah. Oh, ndak ada aturan. Sing kuat menang, sing sugih kuwasa. Di zaman itu perempuan-perempuan tidak ada harganya, orang miskin tidak ada nilainya. Jahiliyah. Kenapa sampai rusak? Rusak tidak keruan. Saking rusaknya waktu itu
orang-orang di luar Arab tidak mau menjajah tanah Arab karena rusaknya orang-orang Arab waktu itu. Kenapa Irin? Karena tidak ada iman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang dibuat oleh Nabi untuk memperbaiki itu umat apa? Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang berselimut, bangun, beri peringatan. Nopo sing kula elingaken nopo? Wa rabbaka fakabbir, besarkan nama Tuhanmu. Jangan wong-wong kenalno wong-wong nang Gusti Allah. Intine menungso niki keadaan-keadaan rusak karena mboten kenal Allah. Nggih, diri niki lek mboten kenal Allah rusak. Keluarga rumah tangga enggak kenal Allah rusak. Anak enggak kenal Allah rusak. Kampung enggak kenal Allah rusak. Negara gak melok Gusti Allah rusak. Akhirat gak melok Gusti Allah nggih rusak. Maka Nabi, Pak, dari pertama dari orang ke orang, dari kampung-kampung beliau mengajak ya ayuhan nas apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Tuflihu. Kamu akan sukses, kamu akan baik, kamu akan apa? Tuflihu itu sempurna, apa? Tuflihu itu jaya. Sukses, jaya, apa nih? Sejahtera, tuflihu. Ya Yohanes qulu la ilaha illallah tuflihu. Intinya yang menungso iman nang Gusti Allah kamu akan tuflihu. Tuflihu, kamu akan baik. Kamu akan jaya, kamu akan sukses. Itu, Pak. Jadi intinya menungso niku rusak karena tidak ada iman kepada Allah. Maka pertama kali yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah mengenalkan manusia kepada Allah. Maka ketika waktu itu orang-orang jahiliyah kenal Allah, beriman kepada Allah, maka dirubah oleh Allah menjadi radhiyallahu an, orang-orang yang diridhoi. Jadi di dalam iman itu ada kebaikan-kebaikan. Di luar iman tidak ada kebaikan. Di luar iman tidak ada kebaikan. Loh, kok bisa? Kata Nabi, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik-baik semuanya, apabila daging itu rusak semuanya. Apa itu? Qalb, hati. Hati yang baik, hati yang ada iman kepada Allah. Loh, kalau hatinya tidak ada Allah, Pak, wah, merusak. Hati yang baik itu hati yang ada iman kepada Allah. Yang kedua, hadirin, perintah yang kedua setelah iman kepada Allah, yang kedua apa? Perintah-perintah Allah. Di dalam perintah-perintah Allah disitu ada kebaikan-kebaikan dari Allah. Contoh sholat, inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Loh, sholat menjaga perbuatan keji dan mungkar. Berarti lek sholatnya api, kekejian kemungkaran hilang. Loh, berarti dalam sholat ada kebaikan, ada kebaikan. Di dalam zikir, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi perintah-perintah Allah itu semua membawa kebaikan-kebaikan untuk kebaikan manusia. Untuk apa? Untuk kebaikan manusia. Begitu pula puasa. Puasa, kenapa kita kok diperintah puasa? Kita diperintah puasa ini supaya kita jadi orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, yang disuruh puasa siapa, Pak? Orang beriman. Karena orang iman itu disuruh apa-apa mau, disuruh jadi baik itu mau. Kalau orang tidak iman tidak mau. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa.
Hadirin, Rasulullah SAW pernah pesan kepada sahabat, wahai gulam, wahai pemuda, jagalah ketakwaan, karena takwa adalah pangkal segala urusan. Wahai pemuda, jagalah ketakwaan, karena takwa adalah pangkal segala urusan. Terus urusan apa mau ini tergantung takwanya, tergantung agamane. Lek agamane api, urusannya tadi api. Lek agamane rusak, urusannya tadi rusak. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Satu, karena kecantikannya. Yang kedua, kekayaannya. Yang ketiga, keturunannya. Yang keempat, agamanya. Apa kata Nabi? Maka pilihlah pilihlah wanita karena agamanya. Maka nikahilah wanita karena agamanya. Lek agamane api, rumah tangga dadi api. Lho, lek agamane api, anak turune dadi api. Lek agamane api, rumah tangga dadi api. Lek agamane api, kampunge dadi api. Lek agamane api, negarane dadi api. Lek agamane api, akhirate dadi api. Ini gimana? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Wahai gulam, wahai pemuda, jagalah ketakwaan, karena takwa pangkal segala urusan. Sudah urusan apa saja, ini apa Pak? Apa namanya? Barometernya itu, ukurannya itu agama. Ukurannya agama. Sampai Sayyidina Umar itu kalau orang-orang mau jualan ke pasar, ditakoni dhisik, ngerti nggak hukumnya jual beli? Lek gak ngerti agama, gak boleh jual beli. Gitu Sayyidina Umar itu. Oh, gak ngerti katanya. Nah begitu. Jadi kalau orang ini agamanya baik, takwanya ini baik, maka semuanya jadi baik. Di pertanian membawa kebaikan. Nggih. Lek wong iki nang Gusti Allah iku apik, Pak. Dadi tani kok petani sing apik, Pak. Dulu kaum Sabak itu ahli pertanian. Ahli apa? Pertanian. Jadi kalau mau panen tuh orang-orang miskin suruh masuk dulu ke kebun, diundang. Orang miskin, semua orang miskin diundang, suruh apa itu namanya, ngambil. Sudah ngambil sepuas-puasnya, sudah ngambil sudah. Setelah orang miskin itu sudah ngambil semua panennya, baru dipanen. Itu, Pak. Lah ketika bapak-bapaknya ini meninggal, ganti anak putu nih. Jadi anak putu nih, wah bapak ini bodoh. Lah lapo wong-wong dikon njupuk iku, lah malah kurang hasilnya ngono, Pak. Oh, ya malah berkurang ta panene. Terus ya apa? Ngene ae. Gini, engko bengi yo sadurunge subuh panen nang sawah. Ngono, Pak. Dipanen nang sawah. Dadi wong gak ero. Dipanen kok awan-awan wis mari. Dadi wong miskin-miskin iki gak melok njupuk. Ngono, Pak. Saiki ada itu sekarang terjadi sekarang. Saiki le babat pari ku subuh. Biyen niku wale babat pari ku jam 8 dulu. Ngenteni apa sego mateng, segone mateng baru babat pari biyen. Zaman kula niku kula nggih nang sawah ngoten mangan iwak jagung, iwak gering ngoten sing enten sawah nggih babat pari. Saiki le babat iku bengi-bengi, Pak. Mari sembang isa ono cetrong, ono lampu lho, lha apa te geblok pari. Dan itu ngoten, Pak. Ya apa panene? Engko ae sadurunge subuh nang sawah. Ngono, Pak. Waduh durung subuh mlebu ten kebun jeruk, mlebu nang kebun. Loh. Kebun ini gosong, Pak, garing. Jadi Allah Ta'ala malam itu kirimkan angin panas untuk membakar tuh kebun. Loh, iki duduk kebune dhewe landi lah gano ini kenapa apa nih gitu ya. Jadi rahimakumullah. Jadi di dalam ketakwaan, di dalam taat kepada Allah itu ada kebaikan-kebaikan dari Allah. Apa saja dah. Maka syarat kebaikan itu satu beriman kepada Allah, yang kedua takwa. Lah poso niki adalah sarana
supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau sudah takwa sudah selesai kata Nabi. Karena takwa ini pangkal segala urusan. Kalau sudah takwa sudah baik semua sudah. Kalau takwanya baik sudah semuanya jadi baik. Sudah baik semua. Dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kamu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan perkataannya baik, yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki diri-diri kamu, Allah perbaiki ekonomi kamu, rumah tangga kamu, dunia kamu, akhirat kamu. Sudah selesai. Dados poso niki Ramadan niki sarana perbaikan yang sempurna. Jadi poso niki kalau Gusti Allah kenapa kula jenengan kok diketemukan poso, berarti Gusti Allah kepingin ngapiki kula panjenengan supados kula jenengan dados tiyang sing api, tiyang sing sae. Keranten kabeh menungso niki asale saking surga, besok bakal balik ten surga. Lah surga niki tempat sing api, sing saged mlebu surga nggih tiyang-tiyang sing api. Lha mboten api mboten saged ta. Mboten saged ta mlebu surga ning ngene api. Wong Nabi Adam mawon salahe siji metu teko surga kok. Lho, Nabi Adam niku klirune setunggal. Niku metu teko surga, Pak. Lho. Nangis perang tahun, Pak? Nangisnya 300 tahun. Lho. Nabi Adam niku klirune setunggal medal saking surga, tobat nangisnya 300 tahun. Lho. Saking wedine gak balik nang surga. Lah kula jenengan iki salahe wake ora tau nangis angen-angen surga. Kula jenengan iki lho suwalai suwake ora tau nangis arep-arep surga lho. Lah surga niki tempat yang baik dan hanya dimasuki oleh orang-orang yang baik. Maka supaya jadi baik, satu kata Allah disuruh beriman kepada Allah. Yang kedua diberi perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Jadi semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah di situ ada kebaikan-kebaikan dari Allah. Yang ketiga syarat supaya Allah perbaiki diri kita, yakni apa? Wa qulu qawlan sadida, berkata yang baik, boten goroi lek utang nggih napa boten napa suloyo, lek dagang nggih boten kurangi timbangan, lek janji nggih menepati. Wa qulu qawlan sadida, berkata yang baik. Berkata yang baik ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qulu qawlan sadida ini wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Maka kalau sudah kula jenengan sudah beriman kepada Allah, kemudian takwa kepada Allah, kemudian berkata yang baik, dan berkata yang baik latihannya ten pundi? Berkata yang baik ini latihannya ini ten bulan Ramadan. Latihannya ini ten bulan Ramadan. Latihan boten goro, latihan boten gibah, latihan boten fitnah. Niki ten bulan Ramadan. Nggih. Asyamu junnatun malam yakruha. Jadi poso ini tameng perisai selama tidak dipecahkan, selama tidak dirusak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang merusak puasa? Yaitu berbohong dan bergibah. Bohong dan gibah ini sama dengan merusakkan puasa. Maka latihan untuk berbicara yang baik itu gini gua apa? Di dalam puasa. Maka kalau sudah beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, berkata yang baik, perkataannya baik, tidak menyinggung, enggak senengane ngelarani tanggane. Kata Nabi, apa itu Islam? Islam itu kalau tetanggamu, tonggomu selamat sangka lisanmu itu Islam. Lek ngaku Islam tapi kok senengane gegeran. Nggih guys, Islam to jenengan. Nggih. Kalau sudah itu kata Nabi apa? Yuslih lakum
Kata Allah apa? Kalau sudah beriman, bertakwa, kemudian berkata yang baik, yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki diri-diri kamu. Allah perbaiki keluarga kamu. Allah perbaiki anak turun kamu. Allah perbaiki ekonomi kamu, dunia kamu, akhirat kamu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kamu. Yeah. Jadi Allah janji ngapii kula jenengan sedaya lan nyepuro dosa kula kanjeng sedaya dengan apa? Beriman kepada Allah, takwa dan berkata yang baik. Lah ini ten pundi niki? Mendapatkan tiga ini di mana? Di bulan Ramadan. Ramadan ini waduh, latihan sing sempurna, latihan sing jangkep, latihan iman nggih di bulan Ramadan. Latihan takwa, latihan taat nggih di bulan Ramadan, latihan berbicara yang baik di bulan Ramadan, dan Allah ampuni dosa-dosa juga di bulan Ramadan. Jadi umat ini Pak, umat Muhammad SAW diberi 5 keistimewaan, yang 5 istimewa ini tidak diberikan kepada umat-umat yang dahulu. Di antaranya di akhir bulan Ramadan umat ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki Pak. Keistimewaan bulan Ramadan ini nanti di akhir bulan Ramadan seluruh umat ini dosane disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah akhir bulan Ramadan itu Lailatul Qadar sehingga kita diampuni? Enggak. Bukan Lailatul Qadar, tetapi semua pekerja sudah selayaknya diberikan upah. Lek wong nyambut gawe wis sak pantese dikai napa upah bayaran. Lek wong poso ya ngono wis sak mestine dikai ganjaran. Ganjarane apa? Di akhir poso dosa-dosane disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Ngene iki donga kula jenengan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Napa fid dunya hasanah? Bisa mengamalkan berita-berita Allah, saged ngelamai agama dengan saya. Wa fil akhirati hasanah, disepuro dosane. Wa qina adzabannar, diselamatkan saking geni neraka. Lah iki poso 10 hari pertama napa Pak? Rahmat. Napa ku rahmat? Rahmat itu digampangno nglakoni perintah Gusti Allah. 10 hari pertama gampang nglakoni perintah Allah. Buktine napa? Lek tarawih be. Lek tarawih be, nggih, salat Isya be. 10 hari pertama subuh be. 10 hari kedua napa Pak? Ampunan. Disepuro dosa. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah niku saged nglakoni perintah Allah, wa bil akhirati hasanah disepuro dosane. Nggih Ramadan niki Pak. 10 hari kedua napa disepuro dosane. Yang ketiga napa? Wakina ada banar. Lah puasa ketiga, 10 hari ketiga napa Pak? 10 hari ketiga napa puasa? Dibebaskan dari api neraka. Maka wujudnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih niki Ramadan. Latihane leten Ramadan. Fid dunya hasanah iso nglakoni perintah-perintah Allah, akhirati hasanah disepuro dosane, wa qina adzabannar bebas saking geni neraka. Nggih, muga-muga napa ingkang kita sampaikan saged ada guna dan manfaatnya. Niki maghrib kurang pinten menit iki? Apa? 2 menit. Nggih. Moga-moga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala saged mengisi Ramadan. Di bulan Ramadan kita amal-amal kita dipun rami dening Allah Subhanahu wa taala. Donga-donga kula jenengan muga-muga sedaya dipun kabulaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.